Selamat Natal dan selamat tahun baru. Yang penting Yesus lahir bagi kita, itu nomor satu. Bukan Santa Claus ya, Yesus ya. Jadi itu perlu diluruskan, Yesus yang lahir. Kau yang layak. Tutup mata semua. Hanya Yesus yang ditinggikan di blessing. Angkat kedua tanganmu semua. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saudara, katakan dengan percaya, kau yang layak. Angkat kedua tangan. Selama orang meninggikan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sotokura patakata pakana masih kata patakana. Disembah tepuk tangan bagi Yesus. Ada semua bebas, yang nari-nari bebas, yang di rumah juga bebas. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang atas Natal dan tahun baru yang kami masuki, karena apa yang dari Roh Kudus kebenaran pasti jadi. Urapi, Engkau Allah pembebas, Engkau Allah yang mengubah atmosfer, Engkau Allah yang membalikkan keadaan, Engkau Allah yang memberikan percepatan atas kami. Di tahun 2023 kami sehat, kami kuat, dan apapun Tuhan yang kami alami, baik suka duka, kami terima kasih pada Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara kami juga di Semarang kebanjiran atau apapun, kami tetap sukacita. Bahkan Tuhan ada yang mengalami goncangan hebat, tetap sukacita, karena tujuan kami pulang ke sorga. Urapi manusia ilahi kami, urapi. Dan Kau bicara malam ini awal tahun 2023 atas Five Blessing semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu memulihkan, membenarkan, membebaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Tabung tanduk. Kalau ada nubuatan saya akan sampaikan, tapi kalau tidak saya akan ngurapin langsung pulang. Yang kedua ada perjamuan kudus. Saudara, siapa yang liburan ke neraka baik tolak. Liburan itu gak butuh uang tapi butuh iman. Ada amin? Saya kurang liburan. Bukan ada ibadah, tapi memang banyak doa dan apa yang Tuhan nyatakan di tahun baru. Ingat, ini tahun sudah masuk tahun penangkap burung. Saya minta hati-hati dengan ambisi duniawi, ambisi yang mengikat engkau. Harus dengan pimpinan Roh Kudus. Anda mau bergerak apa, mau bisnis apa, mau bergerak seperti apa, tanya Tuhan. Kalau Anda tergerak dengan ambisimu, bergerak dengan kemauan dagingmu, kamu akan terjerat sendiri. Saya tidak mau. Saya minta dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Saya ngomong tapi saya izin Tuhan dan tidak apa-apa. Saudara. Saudara tahu saya berapa hari digosipkan, tapi saya harus ngomong di mimbar. Saya memang ke Starbucks. Dan saya ngopi di Starbucks diisukan pendukung LGBT. Mungkin ada ketawa, karena memang benar saudara, itu memang betul begitu. Tapi ini saya minta Anda paham yang di rumah juga. Dan juga saya foto di pohon Natal, dipikir ada hal yang kadang-kadang tanpa urapan Anda sadar. Dan saya foto di pohon Natal itu tangan dua begini. Ini memang gaya saya dari dulu begini saudara. Karena foto cuma bisa begini. Tidak ada bisa begini, no, I don't think so. Just only this, seperti ini.
terus ditampilkan. Tapi saya kasih tahu saudara, saya minta Anda yang di rumah atau nanti nonton secara ulang di tempat ini, kita ini puluhan tahun berperang dalam alam roh, apalagi saya puluhan tahun perang alam roh. Dari apa yang orang katakan kita putuskan itu biasa saudara. Tapi ini baru karena saya ngopi di Starbucks, makanya saya sengaja kok Anda lihat status saya tampilkan Merry Christmas, tapi yang fotonya di Starbucks sengaja saudara. Semakin diomongin semakin gua sengaja. Faith blessing ini milik Tuhan. Andaikan Anda semua pergi tidak setuju dengan statement saya, pergi yo. Tapi dengar, saya lakukan sesuatu perlu tanya Tuhan. Itu bedanya pengetahuan. Beberapa waktu lalu yang pengurus-pengurus yang liburan ke Jogja, Tuhan ngomong kumpulkan mereka tanggal 28. Tuhan ngomong tanggal 28 mereka harus kumpul yang liburan. Dan dikasih tahu harus jam 5. Harus taat saudara. Nggak tahu kenapa Tuhan maunya jam 5. Dan waktu kumpul hanya berapa sedikit saja. Saudara, kok semua nggak cukup. Kumpul di bait Allah. Lalu kita doa tentang kebas. Tuhan ngomong putuskan apa yang dalam roh. Tentang omongan dan macam-macam. Dan memang peperangan. Tapi saya katakan enteng aja kita sama Tuhan. Kalau Anda ngomong Pak Yer apa sama no, ini puluhan tahun kita perang begini. Ada dulu pelayanan-pelayanan kita waktu masih belum banyak dibicarakan. Saudara. Istri saya 3. Saya bilang kurang banyak, kalau bisa tambah. Pelayanan-pelayanan yang besar, membicarakan jadi kecil dan jadi bubar. Itu bukan sekali, berkali-kali. Masalahnya kita tidak membicarakan mereka, itu bedanya. Nah yang ini barusan Starbucks. Tambah tak sengaja tak tampil no. Merry Christmas. Makin rame sekali. Tak tampilkan 3 kali. Orang ngomong, Pak Yer kok 3 kali? Sekalian. Karena Tuhan sudah jamin saya, nggak ada begini-beginian. Kita libas habis. Lalu Tuhan ngomong sama saya sebelum tanggal 28. Saya setiap pagi kan jam 3, jam setengah 4. Ketemu Tuhan. Saya ngomong Tuhan ini bagaimana? Seperti yang dahulu kala sebelum ada semua dan saya sebelum merit zaman dulu Tuhan ngomong begini, iman itu perlu pimpinan Tuhan, bukan mau sendiri. Kalau nggak diingatkan Tuhan nggak bisa. Iman itu bukan mau bukan mau kita tapi mau Tuhan. Anda tidak bisa korupsi sama Tuhan. Anda tidak bisa ngancam Tuhan, nggak bisa. Contoh, kalau mau nggak turuti pergi, minggat Tuhan nggak butuh kamu yang butuh Yesus. Saya diajari Tuhan begitu. Tuhan ngomong sama saya, Anda perlu catat yang nonton secara nonton supaya tahu. Pengetahuan tanpa takut akan Allah, penyesatan. Pengetahuan sisi manusia tanpa takut akan Tuhan, sesat. Kenapa? Kamu akan diikat dengan sumpahmu sendiri tanpa dari Tuhan. Itu yang membedakan Anda ikut dengan Tuhan atau bukan dari Tuhan, daging atau roh. Karena bukan apa yang masuk ke dalam tapi apa yang keluar. Lalu Tuhan ngomong sama saya jelas. Itu dari dulu dan kemarin diingat, pengetahuan tanpa takut akan Tuhan sesat. Anda boleh punya pengetahuan seapapun tanpa Roh Kudus pimpin, sesat. Makanya muncul kitchen science zaman dulu. Yesus tidak pernah berjalan di atas air, cuma di lapisan es yang tipis ada air kecil. Terus kenapa batu karang bisa dipukul keluar air? Karena memang lapisan karangnya tipis. Kitchen science kenapa? Pakai utek, bukan pakai pimpinan Tuhan. Itu bedanya. Faith blessing rata-rata orang goblok-goblok saudara. Hanya takut akan Tuhan. Itu aja yang kita punya. Kita tidak ngerti pengetahuan, kita tidak pusing gitu. Yang Tuhan ngomong A, kita lakukan. Yang kedua, ini perlu tak luruskan sedikit. Saya tidak vaksin bukan karena saya ngerti ini dicampuri obat, percampuran darah. Saya tidak ngerti itu. Dari dulu Tuhan ngomong, presiden kita yang tercinta, Presiden Jokowi, waktu jadi gubernur, Tuhan ngomong akan naik jadi 2 kali jadi presiden. Di era Jokowi, barcode atau chip masuk. Dari kesehatan. Nah, Tuhan ngomong sama saya, kesehatan harus disuntik. Saya tidak ngomong, oh ini karena percampuran darah. Gak ono pengetahuan gitu. Kasarnya orang goblok, hanya taat. Jadi ngomong, karena Pak Yer tahu pengetahuan. Bocah ya pengetahuan, takut akan Tuhan lebih penting. Setuju angkat tangan? Karena pengetahuan tanpa takut akan Tuhan sesat. Makanya banyak Kristen pinter pakai otak, bukan takut akan Tuhan. Ngerokok boleh, itu dosa ngerokok. Nggak boleh. Itu hawa kudus keluar, nggak boleh. Bir, dosa. Minum bir, Pak, kesehatan. Botolnya dimakan sehat. Ada yang ngomong gini, pinter anak Tuhan. Pak, kalau birnya 0, ya kemarin saya khotbah. Kalau apa? 0. Saya bilang, sama. Pengetahuan tanpa takut akan Allah, tidak dipimpin Tuhan, itu sesat. Kenapa? Kamu hanya ikut Tuhan, pakai pengetahuanmu tanpa Roh Kudus pimpin, itu maumu sendiri. Maka saya bilang waktu dibilangin Starbucks, saya tahu itu mendukung LGBT, tapi saudara saya minta Anda tahu, bukan apa Star. Di Starbucks banyak orang konseling sama saya, coba. Mosok Yesus dikalahkan sama kegelapan, bagi saya bocah, tidak bisa. Di mana saya ada Roh Allah bekerja, itu kekuatan. Saya masuk ke tempat pelacuran, orang bertobat, bukan kita yang pelacur, no. Mosok gak ada iman. Pak kok marah-marah? Bukan marah saudara, ini menunjukkan kuasa Tuhan lebih besar dari utakmu. Kita nggak vaksin, nggak pernah kena corona, surat palsu, nggak boleh. Nggak kosong terbang Pak, Tuhan. Maaf ya, saya dapat pengetahuan di barusan. Kalau LGBT termasuk tidak boleh WA, tidak boleh Google, tidak boleh apa-apa. Toyota itu mendukung semua. Kok usah pakai apa-apa, tinggal nang hutan. Jangan WA-WAan, sama aja dukung. Pengetahuan tanpa takut akan Allah itu penyesatan. Kamu hanya ngerti tapi Roh Kudus ngomong apa kamu tidak peka, hati-hati. Lain yang ketiga, Tuhan ngomong sama saya gini. Banyak orang seperti Farisi, semua hanya tampak luar katanya mentaati tapi di dalamnya bobrok. Ini yang membinasakan.
Di luar katanya rohani, melakukan apapun katanya bagus, tapi di dalamnya keluarga berantakan, bahkan hidup dalam perzinahan. Ini yang menyesatkan dan masuk ke neraka. Suatu saat saya kan pernah ngomong, ada waktu penari, tapi bukan beliau, semua ini bukan tempat lain, tapi satu pelayanan, ya, altar call. Waktu wanita ini maju ke saya, masih muda, saudara. Tuhan ngomong, dia ini selingkuh. Dia melakukan segala aturan yang kelihatan, ternyata rohnya diikat setan. Dan kita lebih condong lihat yang kelihatan, ini salahnya ini. Saya bilang gini, kamu selingkuh sama suami orang. Dia ngomong, langsung dia ngomong sama saya, saudara. Sambil nangis, iya Pak Yer. Sampai main keyboard, bukan dia loh, saudara, bukan. Saya bilang, kamu selingkuh sama suami orang? Dia bilang, iya. Nah, anak Tuhan banyak yang cenderung lihat fisik, seperti Farisi. Melakukan semuanya kelihatan, tapi di dalamnya ini berantakan. Itu yang membuat orang tidak masuk surga. Kenapa? Di hadapan orang katanya benar, di dalamnya kuburan. Dan di Starbucks banyak orang konseling sama gua, saudara. Kok masa ngomong, wah dukung LGBT, orang-orang nggak selamatkan, kita sikat itu kerajaan kegelapan. Itu kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi jangan takut. Ada amin? Ya, di kongkonang tempat pelacuran, injili mereka. Dosa. Ya, kapan menangi kok? Pengetahuan tanpa takut akan Allah sesat. Di mana ada roh Allah, situ ada kemerdekaan. Ada orang yang terikat sumpahnya. Pernah ya, ada seorang orang ini, saya kehilangan kacamata. Dia tuh sempat ikut apa di TV itu. Kehilangan kacamata, lalu dia bilang begini, ini namanya Kristen teroris sebetulnya. Atau orang-orang yang dia bilang gini, kalau engkau nggak temukan kacamataku Tuhan, aku tidak mau pakai kacamata. Jadi dia nggak, saya lihat tetap begini. Nanti saya minta Anda nanti ngerti ya, supaya pewahyuan ini banyak yang datang, ya saya percaya karena Tuhan kirim, supaya Anda paham, iman itu, ini saya diajari Tuhan dari dulu, saudara, face to face dengan Yesus ngomong, iman itu tidak bisa memaksa Tuhan. Anda harus paham. Ada daerah teritorial Tuhan yang kamu tidak bisa memaksa. No, nggak bisa. Pada waktu saya ngomong ulang, Prabowo sama Jokowi perang, ya, doa siapa yang jadi presiden, kan pendoa-pendoa sama-sama kuat. Ada yang main duit supaya doamu nubuatannya palsu semua. Saya ngomong, Tuhan pilih Jokowi. Nah ini yang nanti kedua ini, wah dalam nama Yesus saya udah ngomong sama beliau. Nanti doa ya siapa yang Tuhan pilih. Ah sudah, jangan ngomong. Nah, pokoknya itulah. Tapi dengar baik-baik, ada daerah teritorial yang Anda harus paham. Coba buka ayatnya sama-sama. 1 Samuel pasal 2. Maka dalam nama Yesus saya katakan, kalau kamu sombong melebihi Tuhan, kacau kamu. Nubuatanmu balik ke daerahmu sendiri. Perkataanmu, doamu balik kepada kamu sendiri. Makanya kita dalam Tuhan santai aja. Tidak usah pusing. Selama kita benar, jangan takut. Ayat yang ke-25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, baca sama-sama, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapa akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan, sebab Tuhan dipatikan. Perantara itu namanya intercede atau doa syafaat. Tapi zaman perjanjian lama Yesus belum muncul. Sekarang sudah perjanjian baru, kita doa. Ada Allah yang mendamaikan. Siapa? Dengan doa syafaatnya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa akan jadi perantara lainnya? Terjemahannya namanya pagah. Pagah itu teritorial, batas teritorial engkau dengan Tuhan. Anda sampai titik tertinggi dalam doa syafaatmu, dan titik yang berikutnya titik Tuhan, bukan titikmu, bukan. Dan kamu tidak bisa paksa Tuhan. Meskipun saya doakan banyak orang ya, yang BA saya atau tolong, dalam titik tertinggi itu terserah Tuhan menjawabnya, bukan saya. Ini yang membuat iman itu ada batas. Iman tuh ngerti, tetap percaya, tapi tidak mengatur Tuhan. Pengetahuan tanpa pimpinan Tuhan, imanmu berkata, ini benar Tuhan ngomong, kamu keliru, kamu tidak paham. Ada titik batas. Perlunya pimpinan Roh Kudus di dalam pengetahuan. Makanya Kristen Science itu sudah ada lama, itu juga penyesat. Ada amin. Dan Kristen Science itu orang yang ngerti soal pengetahuan. Ketemu kita orang goblok hanya percaya Yesus itu orang usah pengetahuan, yang penting takut akan Tuhan. Ini saya. Karena dengan Tuhan kita bisa berjalan dengan iman anak kecil, ngerti ya? Iman anak kecil tanpa pikir macam-macam, hanya percaya. Iman seperti anak kecil, melaku, mati masuk api, mati masuk. Ternyata enggak. Maka dikatakan, jika seseorang berdosa terhadap seorang lain, maka Allah akan mengadili, karena pendamai. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa akan menjadi perantara baginya? Nah sekarang firman perjanjian baru. Roma 3 ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tanda tanya. Tidak ada. Berdasarkan apa? Tanda tanya. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan apa? Nah, Anda akan ngerti soal iman. Masuk tahun baru ini banyak goncangan sudah mulai start. Saya ngomong segala sesuatu digoncang.
yang bermegah. Jika demikian apakah dasar untuk kita bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa kita bermegah? Jangan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, ini adalah batas antara engkau dengan Tuhan. Anda boleh doa secanggih apapun kata-katamu, Anda boleh minta topang doa, boleh apapun saudara, tapi tetap ada titik tertinggi, engkau tidak bisa tembus apa yang Tuhan mau. Tidak bisa. Ada amin? Jadi paham dulu. Ada banyak anak Tuhan kecewa sama Tuhan, kenapa? Teroris. Kalau engkau gak jawab Tuhan, aku akan tinggalkan kamu. Dan jangan berpikir Tuhan ngomong, jangan dong, no. Tuhan ngomong, kamu minggir, pergi yuk. Banyak orang nunggu keselamatan. Apalagi ini sudah akhir zaman. Kita doa minta gedung lebih besar. Saya tahu Anda tumpang, Anda tepuk tangan saya. Saya ini cuma mikir satu, minta urapan numpang tangan Anda. Semua kota penuh, tapi ya dikoncang tadi, tidak boleh ke Starbucks. Padahal Starbucks banyak orang dilepaskan, saya doakan di sana. Saya punya satu prinsip, di mana setan ada, kita sikat dia. Tepuk tangan bagi Yesus, jangan takut. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Terang yang harus menguasai kegelapan. Ada amin? Kecuali Anda mencobai Tuhan. Ngerti ya, nang pelacuran gak kuat merono. Nginjili Pak Yer, nginjili sopo, nginjili awakmu dhewe. Anda tahu doa syafaat Abraham, Kejadian pasal 18. Saya ini kok khotbah tanya Tuhan, apa yang kau mau sampaikan Allahku apa? Dulu saya ingat zaman waktu itu ada anak rohani saya pelayanan, saya bilang waktu saya mampir ke sana, saya bilang kamu kemana? Saya diajak pendoa syafaat. Dan sampai sekarang ini terjadi, diajak doa karena Tuhan ngomong sama mereka. Saya juga harus terlibat. Saya bilang silakan. Satu kali tak biarkan. Dua kali saudara. Lalu saya bilang gini, saya dapat dari Tuhan. Bukan, kamu tidak boleh bantu mereka. Anda harus peka di dalam Tuhan. Bedakan ambisi pribadi ketok dari buaya sebenarnya. Karena berkembang. Saya bilang gini, bedakan dari Tuhan dapatnya. Lalu saya ngomong sama dia, apa yang mereka dapatkan pendoa ini? Semua, itu gak sedikit. Kak, aku harus bantu mereka. Saya bilang, saya tidak dapat. Karena saya sudah doa duluan. Oh, dia bilang, bagaimana ini Kak? Gini aja. Tuhan mereka suruh kumpul latih sama Tuhan saya, bertarung. Nah itu kadang-kadang titik tertinggi saya itu. Adu kuasa ini berpuluh-puluh tahun saya lakukan dengan banyak hamba Tuhan dan kita menang. Soalnya pinter ngomong tidak akan dipakai. Yang penting hatimu di hadapan Tuhan. Adu kuasa bukan sombong. Harus yang menunjuk sombong harus kembali sama dia. Kenapa? Kalau nggak ditantang begini, kurang ajar rohnya. Dan akhirnya dia bertobat. Dia ngomong, iya salah. Nah nggak kali dulu. Yang kedua, ada nginjil disuruh pakai anting, cowok ya. Tuhan suruh, ini loh, gampang ngomong nama Tuhan loh, gawat. Tuhan suruh saya pakai giwang. Saya bilang buat apa? Penginjilan. Saya bilang, sudah tanya Tuhan belum? Sudah, yakin ya? Yakin. Saya tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Tuhan ngomong silakan. Tak bilang lagi, kamu doa lagi buktikan Tuhanmu atau Tuhanku yang benar. Langsung dicopot. Saya tahu ambisi. Nah ini jangan pakai nama Tuhan, kelihatan dari buahnya, nggak akan berkembang. Ini berpuluh-puluh tahun kita begini. Dan Tuhan pembela. Asal engkau tidak memfitnah, ya harus lurus, tulus. Dikerjain, mengikut Tuhan aja. Yang penting Tuhan pembela. Nah, ada hal yang Anda harus paham. Iman tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Lihat, Kejadian pasal 18, ayat yang ke-20. Saya baca dengan gaya bahasa saya. Jadi berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang terhadap Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat, perhatikan, berat dosa. 21. Baiklah aku turun melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. 22. Terus koma. Keputusan Tuhan tetap diberitahukan bagi orang yang karib dengan dia. Lainnya pulang, Tuhan masih diam. Begitu lainnya pulang ya, Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham ngomong begini, Tuhan, kalau engkau mau hancurkan Sodom Gomora, umpama ya, ini bahasa saya, kau di sana ada 50 orang, betul apa tidak? Apakah kau ingin menghancurkan yang 50? Padahal mereka bisa jadi terang di sana. Ini bahasa saya. Tuhan ngomong, kalau aku jumpai 50, tidak akan dihancurkan. Ternyata 50 nggak ada. Lalu Abraham nawar. Kalau 40, Abraham ini ilmu marketingnya tinggi, boleh dipakai Anda untuk jualan ikan di pasar boleh. Nek nawar-nawaran jago. Tapi anak Tuhan itu waktu dua negeri nawar canggih di Cina apalagi dulu kan jago. Pakai urapan Tuhan, ditawar harga bisa turun. Nah itu urap, berangkat bawa sedikit, pulang bawa banyak. Itu namanya penjarahan. Kalau 40 Tuhan ngomong tidak ada. Kalau ada 40 tidak dihancurkan, tidak ada. Turun. Tuhan jangan marah Tuhannya, jangan marah. Engkau kan Allah yang baik, adil Tuhan. Engkau kan sabar. Kalau 30, Tuhan ngomong, kalau aku dapati 30 tidak aku hancurkan Sodom Gomora. Turun lagi. Abraham itu orang paling karib. Maaf Tuhannya, jangan marah Tuhan. Kalau 20,
Lihat, ini yang dipakai sama orang-orang sampai sekarang. Berdoa syafaat. Tapi ingat, Anda harus ngerti hak otoritas tertinggi Tuhan. Kalau 30, tidak ada. 20 Tuhan. Terakhir Abraham ngomong, maaf Tuhan, terakhir. Jangan marah, jangan sambar petir aku Tuhan. Kalau 10, Tuhan ngomong, kalau ku dapati 10, tidak akan ku hancurkan Sodom Gomora. Abraham nunduk gini, ngengsut mundur. Hancurkan. Ada titik tertinggi, kamu doa. Kamu bisa berdoa meratap. Ada titik tertinggi yang Anda harus paham mulai tahun baru. Kedaulatan Tuhan. Saya berdoa buat Anda, Tuhan tolong Tuhan, ini kesesakan Tuhan, wah harus tahu ditindas. Titik tertinggi Tuhan ngomong, aku yang nguji dia. Saya mau ngomong apa? Patenon aku Tuhan, ablas betul. Anda tidak bisa maksa Tuhan, kalau engkau gak jawab, aku akan ninggalkan kau, akan turunkan rohani. Tuhan ngomong, monggo. Dan doa syafaat, itu namanya pagah. Pagah artinya daerah teritorial yang paling tinggi, tapi daerah teritorial Tuhan ada batas yang Tuhan punya yang jadi. Kalau Anda sedang doa, Tuhan kapan sih? Ada daerah yang kamu tidak bisa tembus, hanya Tuhan yang melakukan. Kalau Anda meninggalkan Tuhan, Lucifer sama kamu, dan dia bisa berupa malaikat terang. Kalau Anda sama Yesus ngomong, Tuhan, aku tahu Tuhan, aku ini butuh. Tapi kalau engkau ngomong enggak, ya wis. Tapi kalau engkau jawab, haleluya. Itu tetap iman, bukan pasrah, iman. Itu yang pertama. Dari 50 turun 10, enggak ada. Tetap Tuhan hancurkan. Apakah Tuhan ngomong, ya wis, gak sidoyo, enggak, disingkat. Itu pun satu, itu keluar cuma 4 kok, 5 orang, satu noleh ke belakang. Siapa? Istri Lot. Noleh ini, jadi garam. Yang garam. Saya kasih tahu buat Anda semua, hamba-hamba Tuhan yang nonton juga, ada titik tertinggi yang kamu tetap manusia, bukan Tuhan. Saya diajari Tuhan dari dulu, waktu itu diajari Tuhan begini, kamu doa dengan iman, aku yang memutuskan. Anda boleh, Tuhan gedor. Tuhan ngomong, aku sing jawab. Tuhan kepepet tuh Tuhan, besok bayar. Aku sing jawab. Di penjara aku Tuhan, masuk penjara bagus, umpama. Apakah Anda ngomong, kok gitu gak Yesus-Yesusan? Hilang keselamatan. Dengarkan semua orang-orang hamba-hamba Tuhan, hormati kedaulatan Tuhan. Tetap kamu adalah apa? Tanah, harus ngerti. Oh, porsiku hanya sekian. Anda tidak bisa teroris. Tuhan enggak jawab Tuhan. Tak rubono ini. Oh guys. Kalau enggak, iblis akan tipu kamu dengan ambisimu, saudara. Maka saya akan tahun penangkap burung. Kalau terjerat dengan ambisimu, ngomong Tuhan ini bagaimana? Anda terjerat sendiri. Yang kedua, supaya Anda ngerti. Lihat juga perjanjian lama ini bagus sekali. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, nabi ya, Nabi Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia ngaku dosa ini Daud. Karena hubungannya dengan Bathsheba. Dan melahirkan keturunan. Tapi ingat, melahirkan keturunan dan Tuhan ini, saya ngomong. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan, perhatikan, karena dia jujur, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Dan engkau tidak akan mati. Siapa yang percaya kasih Tuhan kekal? Tepuk tangan bagi Yesus. 14. Yang keras. Telah sangat menista Tuhan. Pastilah tidak ada yang lahir mati. 15, semua pengurus Bible harus ngerti kok pelayanan supaya benar di hadapan Tuhan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan perhatikan, Tuhan menulahi anak itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga apa? Dia belum mati loh. Ini yang saya katakan, antara jeda belum mati, semua dengar, sampai dia akhirnya mati, itu namanya doa syafaat, perantara, pendamaian. 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan apa? Tekun. Ini doa syafaat. Berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu Daud berbaring di tanah. Anak ini masih sakit, Bapak Ibu. 17. Untuk meminta Daud bangun dari lantai, terus Saudara tahu Daud ini sungguh-sungguh berdoa, meminta anak ini tidak mati. Lihat, dia doa begitu, mungkin kita kalah, sampai dia itu sujud di lantai tanpa bangun. Dia mengaku dosa, tapi supaya anak ini tidak mati, sakit keras supaya tidak mati, dia sungguh-sungguh puasa dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Para tua-tua itu orang-orang yang dianggap rohani. Bangun Daud, no. Ayat yang ke-18, ini kedaulatan Tuhan, supaya Anda ngerti ada batas tertinggi dari Tuhan. Pada hari ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa Anda sudah mati. Sebab mereka berkata apa? Masih hidup, baca sama-sama. Kita telah berbicara kepadanya, tetapi Daud tidak menghiraukan perkataan kita. Semua.
Anda sama jangan-jangan pada waktu anak ini sakit, dia memohon dengan sungguh-sungguh, dia begitu berharga. Pegawainya berkata gini, kalau kita ngomong anak ini mati, kita bisa ditebas. Karena dia bayar harganya sungguh-sungguh supaya tidak mati. Ternyata anak ini mati. Nah, itu batas tertinggi dalam doa. Jangan memaksa Tuhan dengan kehendakmu. Tidak akan dijawab. No. Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawai berbisik-bisik, mengertilah Elia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawai, sudah matikah anak itu? Jawab mereka apa? Saudara perlu ngerti ya. Lihat, ini anak sudah mati ya. Haleluya. Untuk sebelum mati dia harus berdoa bersyafaat. Tuhan, jawab Tuhan supaya tidak mati Tuhan. Aku tahu dosa, jawab Tuhan. Dan Tuhan punya kedaulatan tertinggi. Kamu tetap manusia, tidak bisa apa-apa. Kamu doamu boleh bagus apapun, tetap keputusan di tangan Tuhan. Dan dia Allah di atas segala Allah. Dia Tuhan. Sudah matikah anak itu? Jawab mereka sudah. 20 yang keras dan berurap, hati wangi-wangian, terus bertukar pakaian, yang masuk ke dalam Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu apa? Dan dihidangkan kepada apa? Roti. Lalu apa? Kalau Anda lihat mandi dan berurap itu wangi-wangian, sama seperti Esther. Esther itu di training Tuhan 1 tahun jadi Ratu Wasti. 6 bulan dibersihkan bau badannya, 6 bulan berurap. Jadi itu berbeda, sehingga dia jadi beda sekali. 6 bulan. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, ya, berurap. Karena tidak mandi sama sekali, sudah bisa ngerti ya. Selama Anda itu sakit, dia tidak mau sama air. Haleluya. Tapi itu tunjukkan kesungguhan hati orang. Tapi tetap toh Tuhan ngomong mati. Dan pulanglah ke rumah, lalu atas permintaan dihidangkan kepada roti, lalu ia makan. 21, lihat pandangan orang. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak ini masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan apa? Coba Anda lihat saya ke depan. Coba ya, Anda ngerti ya. Pada waktu anak itu sakit keras, dia puasa, nangis sampai meratap. Begitu Anda dapat makan. Coba. Pandangan orang ngomong, gak tahu diri, kampungan. Nek raja ini kan tak tebas pisan, langsung menang. Oh ya, ajak Tuhan. Ayat 22. Jawab dah, selagi anak itu hidup, aku berpuasa. Sebab apa ini, saudara? Pikirku, bedakan pikiranmu sama kehendak Tuhan. Itu namanya Anda lepas dari yang roh yang mengikat, dibebaskan oleh Roh Kudus. Karena itu roh kebenaran. Karena pikirku, siapa tahu aku lakukan semua, Tuhan itu membuka. No, ternyata tetap mati. Hak kedaulatan Tuhan. Jadi kalau Anda doa sampai sekarang, Tuhan aku puasa 40 hari, 100 hari supaya engkau merubah, belum tentu dijawab. Yang penting kau punya iman, keputusan terserah Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Allah yang hidup. Ada amin. Kalau yang mau, Tuhan kenapa kau nggak jawab Tuhan? Tuhan punya cara jawab yang berbeda. Belum tentu maumu jadi. Kalau Anda ngomong, Tuhan itu pelayananmu kacau, kelihatan setannya, percaya saya. Karena bukan pimpinan Roh Kudus, daging. Karena apa yang dibuat katanya roh, tetap munafik, tetap munafik. Ada amin? Ada ngomong, Tuhan ngomong sama saya, akan diuji pasti. Dari Tuhan atau tidak. Siapa tahu Tuhan mengasihi. Jadi ada hal yang tidak bisa ditembus Bapak Ibu. Anda doa, Anda ngomong Tuhan terserah engkau. Saya diajari Tuhan cari dulu soalnya. Padahal saya doa Tuhan, terjadilah maumu bukan mauku. Yang penting aku punya iman. Goncangan besar terjadi, tapi itu enaknya dibawa Tuhan saudara. Di tengah apapun Tuhan yang berdaulat, bukan kita yang berdaulat. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ada amin. Jadi kalau Anda doa, biar Tuhan yang memutuskan, bukan kau. Supaya lebih lempeng. Perjanjian baru, Yunus. Starbucks saya langganan sana, PTC, Delta Plus, semua orang pegawainya hafal nama saya. Apakah LGBT? No. Kita bawa kuasa Tuhan, itu LGBT kita sikat. Banyak orang bertobat loh, dari homo, lesbian. Saya mendukung dari Hong Kong, kita pertobatkan. Orang LGBT, homo, lesbian tidak akan masuk surga, tidak akan. Tidak akan. Apapun alasannya, karena kuasa Tuhan membuat orang itu hidup benar. Setuju angkat tangan? Loh Pak, kepeksa ya tadi ini, no. Sudah tahu ya, saya di mana itu lupa, waktu altar Calvary Blessing, ada cewek-cewek cantik-cantik, tinggi-tinggi saudara. Saya bilang, wah artis-artis mungkin nggak tahu juga. Pada waktu giliran mereka itu bukan satu buat bukan rentetan. Tinggi saya doa. Lalu Tuhan ngomong sama saya dengar baik-baik. Suruh mereka kembali ke manusia asli. Saya bilang, ini demit. Saya bilang, apakah siluman ke manusia asli? Lalu saya minta semua, saya bilang, buka kedua tangan. Suaranya sudah wanita, saudara. Cantik, cantik. Buka tangan. Begitu saya pegang tangannya, ya kan biasa gini saya pegang.
Langsung Tuhan ngomong, ini harus bertobat. Ini memang bertobat semua harusnya. Saya tahu, wah iki lanang. Loh enggak saudara, cantik. Kalau Anda tidak mengerti kepekaan, Anda berpikir wanita. Yang catchernya wanita saudara. Kok tinggi-tinggi? Bisa ngomong, jatuh. Melok ikut jatuh karena berat. Dan itu ikut lomba kecantikan. Dan yang paling saya heran, karena mereka juga simpanan bos-bos. Ada kelainan. Sodom Gomora sudah turun. Makanya pelayanan kadang-kadang dianggap yang penting pelayanan tanpa hidup dalam kebenaran. Maka saya bilang, mendukung LGBT, oh bocah ya omongan gitu. Untuk menjatuhkan aja. Banyak orang homo kita pertobatkan. Banyak orang lesbian kita pertobatkan. Di mana? Starbucks. Kenapa bisa cuma satu? Di mana kita datang? Kerajaan surga itu setan kabur. Tepuk tangan bagi itu harus menang. Jangan ada ngomong melbu kok merinding ya. Haleluya. Masuk kamu kalah? Kamu kan punya Yesus. Masuk melbu. Aduh, kok jatuh dalam? No, ada kuasa Tuhan pada dirimu. Percaya katakan amin. Amin ya. Kuasa Allah di atas segala Allah. Yunus pasal 3 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Ini nabi. Untuk kedua kalinya demikian. Ayat yang kedua, bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan Tuhan dari Tuhan kepadamu. Ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus. Saya minta Anda ngerti, sesuai dengan firman Allah, berarti dia taat. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besar. 3 hari perjalanan luasnya loh, 3 hari perjalanan. 5 ayat berikutnya. Perhatikan nubuatannya, saya minta Anda lihat. Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan saja, lalu berseru. Nabi ini ngomong gini, 40 hari lagi, maka Niniwe, apa? Nubuatan ini datangnya dari siapa? Tuhan. Betul. Tapi lihat ayat yang kelima. Saya minta Anda ngerti ada batas yang Tuhan tidak bisa Anda tembus. 5 orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, perhatikan, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan apa? Rupanya ada kekuatan untuk, perhatikan saya, untuk menangkal segala kutuk. Kalau itu kutuk saudara dari Tuhan, dan Tuhan lihat hatimu berbalik sama Tuhan, itu bisa dibatalkan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu, ngerti katakan amin. Cuman saudara, saya minta Anda tulis semua. Apa yang kalau nggak dikasih tahu Tuhan, pewayannya nggak bisa. Bukan hanya manusia yang puasa. Ayo, Anda mungkin mau lakukan, silakan saudara. Mengubah destinimu, minta sama Tuhan. Yang puasa termasuk binatang. Bukan dia ngomong, Blackymu, namanya mungkin siapa Blacky? Blacky, saya mau hidup baru Blacky. Kamu juga puasa. Untuk Blacky kamu ngomong, berapa hari non? Kamu kaget pingsan loh. Blacky, oh kan gitu toh. Puasa. Tuhan ngomong saya mau puasa supaya sampai pembalikan keadaan. 40 hari. Mungkin. Blacky mak begini aja. Anda lihat Niniwe, Anda harus ngerti latar belakang. Kenapa Yunus itu lari kemana? Tarsis. Karena Niniwe ini termasuk masuk dalam nubuatan Yesaya sebetulnya. Ini bangsa Asyur. Bangsa Asyur terkenal dengan kejam. Musuhnya paling besar adalah Israel. Makanya Yunus ngomong, kalau Niniwe bertobat, ini termasuk Asyur kan? Dia bilang, nggak mau Tuhan. Nanti gawat ini, bangsaku gawat. Dan itu ada iri hatinya sebetulnya. Kalau Anda sudah nubuat sama Tuhan, jangan pikir, oh dia begini Tuhan sama aku, berarti hatimu nggak beres. Karena suara Tuhan tidak bisa diatur sama hatimu, tapi dari Tuhan. Kalau Niniwe bertobat, makanya Yunus ngomong, ini tidak bisa Tuhan, ini Asyur masuk dalam nubuatan Yesaya. Kalau mereka bertobat, kita gawat. Maka dia lari ke Tarsis. Dan ke Tarsis dibuang ke laut, dimakan ikan. Bukan ikan paus loh. Ojo Anda mikir, dimuntahkan. Kalau orang Niniwe ini percaya sama Allah. Karena beda setelah jalur nubuatan Yesaya, mereka masuk dan perjanjian lama ini sudah mulai percaya sama Allah. Dan Asyur itu paling bangsa yang terkejam. Setiap orang yang dikalahkan itu kepala dipancung, dijejerkan, termasuk Israel. Makanya kepahitannya ada. Makanya waktu ngomong, kamu pergi ke Niniwe, langsung Yunus ngomong, siap Tuhan. Ternyata lari kemana? Makanya disuruh Tuhan, ojo ngatur Tuhan, ada kedaulatan tertinggi. Ada amin? Ongkon nabur dihitungi, kakean Tuhan. Tak bahasa harus ya, merotol. Ada amin. Harus paham. Makanya engkau tetap manusia. Kepenyesatan, kebinasan terjadi akhir zaman. Ya ikut Tuhan itu perlu loyalitas, setia, perlu ketaatan. Meskipun kamu tidak enak, selama Tuhan suruh,
saran saya dari dulu saya lakukan sampai sekarang, taati. Angkat yang mau angkat tangan tinggi-tinggi. Karena banyak orang ngomong amin tapi nyatanya enggak. Makanya orang profetik tidak bisa masuk perjanjian sebenarnya bagus. Firman jadi daging. Kenapa? Pada waktu menggenapi antara firman jadi daging ini, dia di tengah jalan itu tidak setia. Akibatnya firman Tuhan tidak digenapi. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak mengenakan kain kabung. Coba baca lagi 6. Nah, sampai kabar itu raja kota Niniwe turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubah, kain kabung, duduk dalam abu. 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, saya minta Anda ya, melakukan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia, ternak, terus baca, lembu, kambing, domba tidak boleh apa? Mungkin Anda mau praktekkan silakan, mungkin ini peneguhan. Wah, cara ini aku mau ngajari. Anjing kok nek puasa terus mati ya Pak, biarin, nanti ketemu di sorga. Anjing tidak punya roh. Ojo gawe karangan Korea no. Atau film-film yang romantis, anjing ketemu, hai ketemu di surga, nggak ono. Yang punya roh cuma satu, manusia. Ada amin? Soalnya ada yang minta tolong saya doa, Pak anjingku mati bisa ketemu di surga nggak? Saya bilang, yang mirip sama, tapi anjingmu tewas. Anjing tidak punya roh. Ada amin? Kok tapi dalam roh kok ketemu saya? Itu impen-impenan, perlu dibersihkan. Perlu bersihkan dengan firman. Lalu atas perintah raja, pembesar dan saudara, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak apa? Hewan dikasih kain kabung. Yang ternak ikan, silakan ya, kasih kain kabung di mananya Pak Yar? Wah, itu pikiran dewe. Tanya Tuhan. Berselumkan kamu dan berseru dengan keras. Ini namanya doa syafaat. Dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala, sehingga makanya doa itu sungguh-sungguh saudara, ojo angin-anginan. Niat-niat, enggak niat. Tuhan ngomong ini sudah akhir zaman. Tuhan datang kedua kali. Saya lihat penglihatan dulu, saya lihat jamnya tinggal tunggu berapa detik, bukan menit, detik. Kalau kamu masih tetap manusia lama, doamu semaumu, tidak terima blessing. No. Saya berdoa buat Anda semua, baik yang punya masalah, saya juga doa. Tapi keputusan saya hanya tertinggi adalah tentang doa. Selebihnya Tuhan yang mutus. Ada amin? Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Sampai saya kadang-kadang kasihan. Tapi saya nggak nangis, saudara. Saya ini orangnya jarang nangis. Tuhan, tolongin Tuhan. Kepepet Tuhan ngomong. Ya-nya Tuhan itu hati-hati saudara, ya-nya Tuhan itu bisa memang keputusanku tertinggi. Nah itu yang saya katakan, doa ada batasnya. Ada amin? Ada amin? Lihat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah. Karena malapetaka yang telah apa? Nah ini terhadap mereka, dan ia pun, baca yang keras, tidak jadi. Saya tanya saudara, tutup. Saya ngambek siapa? Yunus. Yunus ngomong, ini kan keputusanmu dan aku berdoa tunggang balikan. Ternyata Tuhan punya keputusan dia bagi Yesus. Makanya dalam nama Yesus akhirnya Yunus dikasih penghiburan. Ada daerah teritorial Tuhan. Hari ini mulai sadar. Jangan jadi teroris di hadapan Allah. Percaya saya, tidak akan membuahkan hasil apapun bagi kamu. Kecuali engkau ngomong Tuhan, jadilah kehendakmu. Seperti Yesus disalib kan, jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Itu malah membuahkan mujizat lebih cepat. Ngerti, angkat tangan semua. Anda doa, puasa dan sebagainya, tetap Tuhan yang pegang kendali. Beri kemuliaan bagi Yesus semua. Contoh ini nggak usah dibuka. Contoh berikutnya sebenarnya Paulus. Paulus rasul yang hebat. Tahu? Dia bilang ini, sudah 3 kali aku berseru pada Tuhan supaya utusan iblis apa? Pergi. Dan Tuhan dengan ngomong apa? Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Itu keputusan Tuhan. Jadi jangan ngatur Tuhan. Kalau kamu ngambek binasa mati dewi. Tuhan, kecuali kamu bilang Tuhan aku ini salah, ampuni aku. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Tidak boleh memaksa Tuhan. Dia tetap Allah di atas segala Allah. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ada yang dijawab, ada yang Tuhan ngomong ini urusan kau. Seperti Fero ini. Saya pernah ingat, kok tadi ingat Fero dulu. Zaman dia ini, anak orang saya kan lama, belum married. Saya kan ingat langit kan terang. Dia ini cinta Tuhan tapi kekurangan.
Saya ngomong sama Tuhan gini, ya nantang ini. Saya ngomong di atas ini, Tuhan, anak ini kan baik, cinta Tuhan. Kenapa engkau biarkan dia kekurangan? Mana Tuhan? Nah ini keadilan. Kadang-kadang kita minta begitu. Saya tahu jawab sama Tuhan apa? Kilat pada langit terang. Cuma langsung saya nunduk. Ampuni aku, mati ini. Ada kedaulatan Tuhan. Makanya pengetahuan tanpa takut akan Allah itu mendatangkan penyesatan. Ada pimpinan Tuhan yang membuat kita hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ada amin. Ada amin. Dan dijawab dengan kilat. Saya langsung gak ngomong lagi. Tuhan terserah engkau. Keputusan Tuhan paling absolut. Saya dulu pernah lihat ya, Tuhan tunjukkan ada orang-orang yang pasukan perang Tuhan tapi ditunggangi seperti kuda. Yang nunggangi bukan apa sih? Setan. Saya lihat kenapa yang nunggangi setan diikat dengan kemauan sendiri. Kalau ngomong Pak Yer bohong mati sah. Saya pernah memimpin pasukan doa begitu banyak orang. Saya mimpin lewat mimbar perang alam roh. Anda harus ngerti soal suara Tuhan, kepekaan Tuhan. Nanti katakan amin. Kalau Anda ngomong Pak Yer, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, hanya perasaan. Paling gampang kalau hatimu damai, meskipun itu kacau sih, meskipun itu berbahaya, kalau hatimu damai. Saran saya ya, makanya perlu iman, melangkah. Ngerti kan katakan? Anda ngomong mustahil nih Tuhan ngomong, majuan aku, mati aku Tuhan, maju. Kalau saya sampai sekarang saya lakukan. Allahku yang kusembah tetap Allah pembela. Maka saya bilang puluhan tahun kita perangan alam roh, sampai kadang-kadang perlu tantang Tuhanmu atau Tuhanku, dan terjadi tunggang balik semua. Bukan saya merasa hebat, Allah itu tidak bisa ditipu sama perasaanmu. Kadang-kadang harus perlu begitu supaya ngerti kok Tuhan. Dan sekarang saya kasih tahu, tetap Allah tidak pernah berubah. Ada amin. Kalau Anda pendoa, Anda harus ngerti hak kedaulatan Tuhan. Anda bilang, Tuhan aku sudah doa, terserah engkau Tuhan. Itu malah mempercepat jawaban. Tepuk tangan bagi Yesus yang ngerti, katakan amin. Tuhan aku gak mau Tuhan begini. Tuhan ngomong, sing mutusno kono apa aku? Allah. Tapi ngomong aku mati kan? Ada amin. Itu yang saya katakan. Saya dulu pernah minta tolong sama Tuhan, minta berkat. Tuhan ini bayar kontrakan, Tuhan gak punya duit. Tuhan jawab, gak dibayar. Kok gak dibayar? Gak dapat berkat. Makin banyak kekurangan, tapi Tuhan tepat waktu. Anda harus hormati Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Sikap hati yang membuat Anda ngerti Tuhan, tulis semua di rumah, adalah sikap hati yang benar. Kalau sikap hatimu tidak benar, Anda akan terikat ambisimu sendiri, dan doamu bukan lagi Tuhan maumu, itu yang lebih berbahaya. Ngerti angkat tangan. Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap bisa, dia tahu jawaban yang paling tepat bagimu. Ada yang dicicil, ada yang langsung dijawab. Belajar bersuka cita sama Tuhan kembali, biar roh Allah memerdekakan kau. Apa yang susah bagi Tuhan? Tidak ada. Yang penting kita bermegah dalam apa? Tidak, tapi bermegah dalam iman. Dan iman itu doa. Dengan percaya tetap ada titik tertinggi yang dari kita, titik tertinggi kita doa. Tapi selebihnya Tuhan yang memutuskan. Anda ngomong Tuhan jamaah, Tuhan utang lunas, titik tertinggi dari Tuhan. Maka dalam nama Yesus jangan jadi teroris di hadapan Tuhan. Anda akan tersingkir dengan sendiri, percaya saya. Anda memaksakan, Tuhan ini sudah akhir zaman saudara. Anda ngotot, tersingkir dari kerajaan surga. Saya mengasihi engkau, firman harus sampaikan, biar Tuhan yang menentukan. Angkat dengan mantap tangan kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, tutup mata saudara supaya hatimu terbuka. Apa adanya dengan Tuhan. Jadi intercession, jadi pendoa pun kedaulatan Tuhan paling tinggi. Doa, angkat kedua tanganmu. Nama Yesus. Terus dalam nama Yesus, terus sembah, terus dapat. Biarlah persekutuan ini boleh memberkati engkau seperti yang Roh Kudus mau, sampai Tuhan datang kedua kali. Angkat kedua tangan. Dia jamah sinar hidupku. Tutup mata semua. Ini pujian sangat lama, saudara. Dan beri damai di hatiku. Angkat kedua tanganmu.
Pejamkan matamu. Kedaulatan Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Semua yang di rumah, yang nonton secara ulang sama-sama. Dia jamah. Dia jamah. Oh, dia jamah. Yang penting beri damai dan beri damai di hatiku. Kedaulatan Tuhan paling utama. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Semua angkat kedua tangan. Bisa lihat awan itu turun. Tutup matamu. Tutup mata. Jamahan Tuhan dengan sikap hati yang dibenarkan dan mulai benar di hadapan Tuhan. Itu buat engkau mengerti soal otoritas, yaitu otoritas tertinggi dari Allah. Sotokur rapata. Terus yang di rumah juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam terus. Dalam nama Yesus. Bebas. Semua vibrasi sama. Yang di Jepang nonton juga terima. That's it, 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 that's it. Receive, receive, receive. Ura bata kata basi kede bata kata terus receive, receive, receive. Ura bata kata basi kara bata kata botu bola terus, terus, terus. Jama, 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 jama. Jangan jadi teroris di hadapan Tuhan. Dia Allah yang memutuskan. Terima, terima, terima. Semua yang sampai belakang. Yang samping-samping. Terus. Ura bata kata basi kira bata kata bata kata terus. Ura bata kata basi kira bata kata. Kira bata kata bata kata ura bata kata bata kata bata. Jama, 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 jama. Ura bata kata basi. Sehingga apapun yang mengikat rohmu, putus yang bukan dari Tuhan. Lepas. Tetap kebenaran akan menunjukkan hasilnya yang dari Roh Kudus. Lepas. Urapatakana masikarapatakata. Dalam nama Yesus. Urapatakana masikarapatakana. Jama, jama, jama. Tetap tenang, minta dipenuhi, dan Anda hidup dengan iman dan jalan dengan percaya kembali. Karena apa yang bukan dari Tuhan pasti kelihatan dari buahnya, pasti. Yang dari Tuhan, otoritas tertinggi adalah dari Allah. Dalam nama Yesus, di mana kami ada, setan kami dibasmi. Di mana ada Roh Allah di sana, kemenangan terjadi dan kebenaran dikenapi. Kami hidup bukan dengan pikiran atau otak kami, tapi dengan iman percaya. Iman seperti anak kecil yang polos dan percaya terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih atas tahun baru yang kau berikan dan anak-anak memenjara, menang perang dan menjara terjadi. Dalam nama Yesus, amin. Ini tabung tanduk baru. Sudah tahu this anointing from David. Ngerti ya? Samuel ngurapi siapa? Daud. Itu David ya, itu bahasa Inggris lah. Di keren-keren no, Daud. Nah, dan perhatikan pengurapan tabung tanduk itu zaman dulu ya. Tuang. Is very wet. Sangat licin. Makanya kalau Anda dalam pengurapan tanpa takut akan Tuhan, terpleset. Is very wet. Tapi sekarang pengurapannya cukup set. Sama. Ya, karena Tuhan sudah, Yesus membuat kita jadi baru. Tahun ini bangsa sama bangsa bergesek. Dan tentu seperti saya ngomong dulu, ekonomi goncang. Kita hidup dengan Tuhan, nggak usah takut. Dan banyak hal ya digoncang untuk dipadatkan juga tahun ini.
Aja. Tuhan mau datang kedua kali, kamu akan lihat tanda-tanda akan terjadi di alam sebentar lagi. Don't be afraid. Tetap sukacita, mati kapanpun siap. Setuju nggak? Hartamu yang banyak pun tidak kamu bawa pulang. Ya, hidup dengan Tuhan. Tetap ini yang sempat saya ngomong. Kalau Anda ngomong, Pak Yer, kita kan Tuhan mau datang kedua kali, boleh nggak kita tetap mengimani soal bisnis? Boleh nggak kita ngimani soal rumah baru? Boleh nggak kita ngimani soal apapun? Saya kasih tahu, Alkitab mencatat ini, perhatikan baik. Berbagailah hamba-hamba yang didapati tuannya apa? Melakukan tugasnya. Jadi tidak ada nunggu Tuhan datang ada cangkruk-cangkruk, ya. Imanmu itu mengerjakan sesuatu. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu. Kecuali Anda ditunggangi mamon, itu setan. Anda diberkati jadi berkat. Ada amin. Itu yang saya lakukan juga, saudara. Persembahan Binyamin, persembahan Yusuf saya juga lakukan. Jadi saya minta berikan terbaik, hidup cuma sekali. Kita mencatat gadis-gadis bodoh itu untuk dapat minyak harus beli. Nah, beli itu Anda pakai apa yang Anda punya untuk memberkati, itu membeli urapan. Lakukan. Jadi jangan diam, jangan. Asal tidak dosa. Ngerti yang katakan? Ya Pak, boleh nggak selingkuh diteruskan? Mati masuk neraka. Homo, lesbian tidak masuk surga kecuali dia bertobat. Tuhan menerima. Ada amin. Jangan nutup pintu surga bagi orang lain kecuali bertobat. Karena pernah saya waktu pas zaman dulu waktu khotbah di Semarang itu ada waria sudah rambutnya panjang, dia ngomong dia operasi, mamanya tolak dia masa tersingkir, ada Yesus tapi dia dikesaksian jadi penginjil ya. Dan dia kesaksian depan saya, saudara, sambil nangis, orang tua tidak terima. Memang itu salah satu bagian bayar harga, ya. Ada amin? Tak betul, nggak masalah. Yang penting Yesus terima, dibertobat. Dan akhirnya dia meninggal, orang tuanya datang. Tepuk tangan bagi Yesus, orang tua datang. Ada sisi yang kamu tidak terima langsung, saudara, tapi dengan iman percaya bisa jadi. Makanya ada daerah teritorial, pagah, tapal batas. Kamu doa sampai tingkat tertinggi dalam doamu, tetap Tuhan yang memutuskan. Saya sering ngomong, Tuhan tolongan dia, kalau enggak mati Tuhan. Tapi Tuhan tetap yang memutuskan. Hari ini sungguh-sungguh carilah Tuhan, karena waktu sudah sangat singkat. Ya, semuanya sedang antikris seperti saya ngomong tahun lalu masuk. Ya, saya minta Anda kuat di dalam Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Ada amin? Jangan terikat roh agamawi. Anda harus lepaskan dirimu, belajar percaya. Tindakan profetik tahun ini akan membuka apa yang roh. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda tahu waktu nginjak 12 kali tahun kemarin itu ada orang dibayar 200 juta. Nginjak tau. Allah itu sanggup melakukan perkara besar yang tidak bisa kau pikirkan. Angkat kedua tanganmu, semua yang di rumah juga. Bahasa roh yang sudah punya kalian, bahasa roh yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Syukur rapataka rapataka. Sikira pataka rapataka. Terus. Irapataka. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sembah, masuk dalam dimensi roh supaya dia memberikan penjelasan banyak. Sembah, sembah. Rapataka rapasini rapataka rapataka. Tutup matamu, sembah, sembah, sembah. Angkat kedua tanganmu semua, supaya hati yang apapun yang salah, hati yang jelek dihancurkan dan masuk dalam kebenaran. Dan orang-orang mempertahankan iman akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kebenaran. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Terima. Pembalikan keadaan dalam tahun ini tergenapi dalam hidupmu. Percepatan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang menghalang kau hancur oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi. Bahkan saya suruh Tuhan ngomong, bayang-bayang maut dipatahkan. Dan anak Tuhan dalam perjanjian Tuhan, terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam jaminan Tuhan, terima, terima, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di tahun ini kau akan menang, di tahun ini kau akan menjara. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Dengan cara profetik, tembus, tembus, tembus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Amin. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Amin. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah
di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Allah menjadi juru selamat kita semua, sedari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima kemenangan dan penjara. Katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi. God bless you.